Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Saat ini, kelompok murid sedang asik berkaraoke. Di antara mereka, di mana Nakatsugawa dan Michiru berada, dan ternyata mereka berdua pergi ke kamar mandi. Itu membuat para pria tertawa dan mengerti maksudnya, dan lanjut bernyanyi. Sedangkan Michiru terdiam di toilet. Ia mengira ia bisa menjernihkan pikiran jika datang kemari, tapi tetap saja ia masih kepikiran dan menyesal akan keputusannya di masa lalu. Ketika Michiru keluar, Nakatsugawa sudah menunggunya di luar, yang membuat Michiru merasa tak nyaman dibuatnya. Michiru bingung apa yang diinginkan Nakatsugawa dan kenapa ia merasa so akrab seperti itu. Nakatsugawa dengan pedenya bertanya soal nyanyiannya, tapi Michiru terdiam kebingungan. Nakatsugawa berkata kalau ia bernyanyi untuk Michiru, yang membuat Michiru merasa jijik dibuatnya dan pergi meninggalkan Nakatsugawa. Namun ia ditahan. Michiru kaget dengan Nakatsugawa yang tiba-tiba memegang tangannya. Sedangkan Nakatsugawa berkata seharusnya Michiru bersyukur pria tampan sepertinya mendekati Michiru duluan. Michiru dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan genggaman Nakatsugawa, tapi Nakatsugawa malah menjadi semakin creepy yang membuat Michiru ketakutan dibuatnya. Nakatsugawa dengan pedenya berkata kalau Michiru pasti menyukai dirinya. Itu membuat Michiru bingung kenapa tiba-tiba. Itu karena Michiru selalu memandang Nakatsugawa di kelas. Michiru benar-benar kaget soal kesalahpahaman ini karena ia bukan melihat Nakatsugawa melainkan Yuta. Tapi Nakatsugawa bingung kalau bukan dirinya, siapa yang Michiru lihat saat itu, yang membuat Michiru terdiam karena malu untuk mengakuinya. Nakatsugawa berkata untuk tak perlu malu karena dirinya akan menjadi pacarnya Michiru. Michiru menolaknya dengan keras, tapi Nakatsugawa lagi-lagi menahan Michiru dan berkata untuk mengakuinya saja. Apalagi Michiru punya body yang yahut dan mengajak cabut dari sini. Mendengar itu membuat Michiru merinding dibuatnya dan tanpa sengaja memukul wajah Nakatsugawa. Michiru kaget dengan apa yang terjadi dan langsung melarikan diri. Nakatsugawa bingung dengan tindakan Michiru. Michiru berkata kalau jadi orang jangan terlalu pede begitu. Nakatsugawa merasa kalau Michiru sudah memberi sinyal padanya, tapi tidak menurut Michiru, dan merasa kalau Nakatsugawa benar-benar sampah masyarakat. Nakatsugawa bingung dengan apa yang terjadi, tapi ia tak bisa menyerah begitu saja. Tak lama setelah itu, teman-teman Nakatsugawa datang dan merasa kalau Nakatsugawa sudah berhasil mendapatkan Michiru, tapi dari ekspresinya tak terlihat seperti itu dan membuat semua temannya kaget tak menyangka. Temannya bahkan memberikan saran ke Nakatsugawa, tapi itu malah membuat Nakatsugawa semakin kesal dibuatnya dan membuat temannya itu ketakutan. Nakatsugawa akan melakukan apapun demi mendapatkan Michiru. Nakatsugawa pun menghubungi seseorang yang merupakan seorang gangster untuk menjalankan rencananya. Tak lama setelah itu, teman-teman yang lainnya datang karena merasa bosan tanpa Nakatsugawa di sana. Mereka pun lanjut bernyanyi, tapi teman dekat Michiru bingung kemana Michiru pergi. Nakatsugawa berkata kalau Michiru sedikit pucat dan ia menyuruhnya pulang. Ia akan bernyanyi satu lagu lagi dan akan melihat Michiru karena pahlawan akan selalu datang belakangan. Michiru yang pulang merasa tak enak dengan temannya karena tiba-tiba pulang dan tampaknya Michiru diawasi seseorang dari kejauhan. Kedua pria itu mendekati Michiru dan mencoba menggoda Michiru. Namun Michiru mencoba mengabaikan kedua orang itu, tapi itu malah membuat kedua pria itu semakin berani dengan menahan Michiru. Itu benar-benar membuat Michiru merasa kesakitan, tapi kedua pria itu tetap tak menyerah dan tak melepaskan Michiru. Michiru berteriak sekuat tenaga meminta tolong seseorang. Tatapan kedua pria itu semakin mengerikan di mata Michiru. Benar-benar merasa putus asa meminta tolong. Ketika Michiru benar-benar menyerah, ia mendengar seseorang memanggilnya, dan itu adalah Yuta yang muncul secara tiba-tiba. Michiru bingung kenapa ada Yuta di sini, tapi Yuta dengan cepat menarik Michiru dan berkata kalau ayahnya sudah menunggu Michiru, dan terlihat sekali kalau Yuta tampak begitu ketakutan. Kedua orang itu bertanya siapa Yuta yang datang tiba-tiba, tapi Yuta berkata kalau ia hanyalah teman masa kecilnya Michiru, dan cerita pun berlanjut.